Ya, waktu itu sempat 3 bulan di Eropa kan salah. Oh, di Eropa Di latihannya. Jerman, ya. Di Jerman. Jerman itu. Waktu itu hanya dikasih waktu 2 minggu pertama. 2 minggu. 2 minggu. Jadi Hai semuanya, jangan lupa nonton video kita tanding di OS TV. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Thank you. Ya buat semuanya ini untuk anak-anak karate karena ini bermanfaat semua ilmunya. Jangan lupa subscribe channelnya OS TV Channel buat anak karate semuanya. Gaspol keren banget. Like and comment share. Gaspol. Dan guys, jangan lupa like, subscribe, komen di OS TV. Ayo teman-teman. Oke, buat kalian yang suka nonton OS TV, jangan lupa subscribe channelnya OS TV ya. Subscribe. Hai, gue Irfan Hakim. Ayo, please share, like, and subscribe OSH TV. OSH TV. Saksikan info karate di OS TV. OS. Salam Osmania, kembali lagi bersama saya Riki Mutar dari OS TV. Dan saya sekarang mengundang pelatih masih jauh juga dari Jawa Timur, yang dulunya juga langganan masuk pelatnas. Siapakah dia? Yaitu Sensei Bisma Yulian. Apa kabar? OS. Baik, Alex Surabaya ya. Alex Surabaya. Sampai Jakarta tadi pagi. Tadi pagi. Malam ke sini, lusa balik. Lusa balik. Luar biasa. Ini kemarin saya lihat atlet Jawa Timur ada Bagus Yuda ya. Bagus Yuda. Juara emas. Satu lagi Nurmala juga dapat medali ya. Medali perunggu ya. Sisil silver. Nah, kita bahas yang dulu aja deh. Ya, yang dulu kan kita nggak pada tahu nih. Nah, kayaknya boleh ceritain nggak sih dulu masuk pelatnas tahun berapa pertama kali? Saya pelatnas pertama kali tahun 2003. Ya 2003 di Tenggarong. Ya Kutai ya. Kutai. Itu kalau nggak salah ada ininya kan, apa namanya, sirkuit bukan? Sirkuit sampai 3 kali sirkuit. Sirkuit 3 kali dan selalu menang. Oh, luar biasa ya. Itu tinggal di Kutai kan itu? Kutai Tenggarong, itu ingat banget saya tuh. Itu untuk kejuaraan di mana? SEA Games Vietnam. Ya. Dan di Vietnam hasilnya? Saya waktu itu masih cadangan. Oh, cadangan loh. Masih cadangan. Nah, selanjutnya masuk pelatnas lah ya? Pelatnas lagi tahun 2005. SEA Games Filipina. Ini udah mulai masuk tim ini. Timnas ya. Dan waktu itu hasilnya gimana? Saya waktu itu ikut bergunya jadi juara 1. Luar biasa. Filipina ya. Sampai tahun berapa di pelatnas dulu? Saya sempat karena waktu itu cedera sampai cedera karena lutut itu saya memutuskan untuk berhenti dulu karena kondisi kaki saya belum membaik waktu itu. Setelah itu ya sudah, saya akhirnya waktu itu setelah Asian Games nggak salah itu sampai Umar juara 2 apa. Setelah itu saya aktif lagi. Prapon 2007 itu. 2007. Siap. Prapon 2007 itu untuk 2008 di Kaltim juga kan? Kaltim. Langganan banget Kaltimnya. Kayaknya udah cocok sih itu. Paling berkesan pelatnas selama di mana? Ya selama berkesan pelatnas yang di SEA Games itu. Filipina. Manila. Manila ya, Filipina. Kenapa? Ya waktu itu sempat 3 bulan di Eropa kan salah. Oh, di Eropa latihannya. Di Jerman itu. Setelah itu di situ saya mengambil ilmu itu banyak sekali. Oh, pelatihnya siapa dulu? Jerman. Gunter Mohr ya. Waktu itu. Apa yang didapat dari situ? Apa yang dibutuhkan karate, terus karate itu seperti ini. Gitu. Seperti itu. Jadi karate seperti itu. Jadi yang saya harapkan, saya cita-citakan, saya kepingin berlatih di sana. Pengen berlatih di Jerman. Berarti Jerman itu lumayan ini ya. Kalau atlet itu siapa ya yang sekarang masih aktif di Jerman ya? Waktu itu masih bagus-bagusnya Lazar Buskovic. Terus dari Italia itu
Alexander Biamonti. Oh, Biamonti ya itu kenal. Oh, di sana juga dia latihannya. Di sana juga. Kalau di Eropa kan bebas kemana-mana keliling Eropa enak sih ya, kayak kereta ya. Kalau kita kayak Bandung Jakarta mungkin. Aduh, jadi terpusat. Jadi walaupun latihannya di Jerman, tapi asumsinya itu sudah latihan sama Eropa itu ya. Semuanya. Dan hasil yang diterima memang banyak ya, membuka. Alhamdulillah banyak. Yang saya dapatkan itu banyak ilmunya. Nah sekarang kan udah jadi pelatih nih. Siap. Ilmu apa sih yang bisa yang didapat itu bisa diturunkan ke anak didiknya sekarang? Secara pengalaman dari saya, dan saya suka selalu belajar. Jadi belajar itu saya selalu bertanya ke senior saya, Sensei Hasan, Sensei Umar, latihan itu gimana? Seperti itu. Saya nganggur ya, kadang-kadang WA si Hasan gimana, oh ini seperti ini latihan. Ya udah, itu saya terapkan. Jadi saya punya klub di Kodam. Dan itu berhasil. Waktu itu Kodam 5 itu berhasil juara umum kedua. Baru pertama kali Kodam yang masuk juara umum kedua ya Kodam 5 Brawijaya itu. Di kejuaraan Panglima. Iya, Panglima. Oh, itu Kodam pertama ya. Yang lainnya belum pernah ada Kodam yang juara. Paling ya Mabes biasanya. Oh, Pasus. Mabesat. Istilahnya kan gini ya, kalau memoles atlet sama memoles anggota itu beda nggak sih? Beda. Kenapa beda? Anggota itu kaku sekali, tapi bisa berprestasi. Bisa berprestasi. Itu apakah yang atlet masuk jadi anggota atau memang dari anggota dilatih jadi atlet? Campuran sih, Bay. Campuran. Ada yang dia nol belum apa-apa jadi atlet. Ada yang setengah-setengah jadi atlet, ada yang sudah jadi atlet. Oh, berarti pengalaman. Apa sih yang membedakan dalam melatihnya itu karena kekakuan itu apa sih? Seru aja. Jadi kalau anggota badannya kaku kan, gimana? Itu tantangan buat saya. Pertama kali sih Mbak ya. Jadi saya itu waktu itu hanya dikasih waktu 2 minggu pertama. 2 minggu. Jadi alhamdulillah dari seperti itu saya berhasil dapatkan 1 perunggu. 1 perunggu dari 2 minggu itu. 2 minggu. Terus hasil next selanjutnya baru mereka bisa juara umum. Oh, memang perlu beberapa tahap ya, nggak bisa sekali poles ya. Bisa. Jadi saya butuh berapa tahun? Setahun, 2 tahun. Oh, itu Kodam dipegang selama itu ya? Selama itu. Jadi Piala Panglima berikutnya. Jadi di Surabaya atau di mana? Di Surabaya. Sekarang handle dojo apa aja? Saya sementara ini di Sidam aja sama menangani TC Inkanas di cabang Surabaya. Inkanas cabang Surabaya. Inkanas Jawa Timur atau Surabayanya? Jawa Timur juga. Jawa Timur ya. Jadi tim Jawa Timur. Biasanya pola pembinaannya gimana sih, kan Jawa Timur termasuk besar ya. Dan dari dulu tuh saya selalu aja Jawa Timur pasti ada yang prestasi. Gitu kan. Boleh bagi rahasianya nggak nih? Pembinaannya seperti apa sih gitu? Awalnya dari Surabaya sih, Bay. Dari Surabaya saya melatih waktu itu hanya 8 orang. 8 orang. 8 orang termasuk yang sekarang ini lagi itu juara yang bagus itu. Bagus Yuda. Jadi Bagus itu dididik dari nol itu ya, sama dari nol sama saya mulai SD itu. SD. Bagus ya. Bagus itu mulai SD. Dari situ pengalaman saya waktu Platnas belajar dengan Sensei Umar, Sensei Hasan. Saya selalu belajar di situ dan
berjalannya waktu saya juga akan belajar dengan psikologisnya anak. Ada anak yang bisa dikerasin, ada anak yang nggak bisa. Ini gue suka nih. Saya belajar di situ. Ya. Nah, jadi ada kemauan pelatih seperti ini, tapi anak itu nggak bisa. Kita harus belajar. Jadi waktu melatih saya itu tidak bisa menyamakan semuanya, nggak bisa. Jadi harus satu-satu itu. Saya waktu itu pertama kali ngajar, jadi satu hari bisa 6 jam sih. Satu hari 6 jam? Sekaligus berarti atau dibagi 2? Sekaligus. Jadi per satu saya menahi satu anak. Jadi suka dukanya ini dibetulin, sana kembali balik. Jadi sini memang kan nggak bisa kita nggak bisa menyamaratakan atlet ya. Kamu harus kisami semua misalnya nggak bisa. Kadang-kadang tiap orang beda strategi, beda permainan. Ya, siap. Jadi tipsnya gimana dengan kesulitan seperti itu? Apa tips-tipsnya nih? Kita kan harus sabar sih, Pak. Sabar. Wah, kuncinya berarti sabar ya. Terus kalau saya pribadi kalau di dalam latihan saya harus disiplin, disiplin datangnya, karena mereka suatu saat ke depan mereka saat pekerjaan mereka akan disiplin. Yeah. Saat saya kasih aturan-aturan seperti itu, menghormati sama senior, selalu seperti itu. Juara hanya naik podium, di luar turun dari podium kamu bukan seorang juara. Itu sudah saya tanamkan di anak-anak, termasuk Bagus Yuda ini. Ya. Jadi seperti itu sebenarnya. Jadi saya itu juga melatih, belajar, juga memikirkan masa depan mereka. Jadi seorang pelatih itu kan hanya mengantarkan aja untuk sebagai mau kerja di mana, mau masuk TNI, masuk kemana. Kita kan hanya mengantar aja. Yeah. Jadi pelatih itu hanya melihat, waduh anak buah saya senang udah. Hati kayak seperti contoh Bagus Yuda. Mulai kecil sampai dia sampai juara, kita pasti punya perasaan. Dulu kamu saya ginikan, sampai kamu jadi juara. Cuma seperti itu aja seorang pelatih. Dari si lingkup kecil itu sampai, jadi dari lingkup kecil itu saya kembangkan. Jadi saya juga belajar organisasi. Waktu itu Surabaya itu sempat tidak aktif selama 20 tahun. Hah? 20 tahun? Lama sekali. Iya. Surabaya atau Jawa Timur? Surabaya dulu. Surabaya dulu. Saya bicara untuk lingkup kecil dulu. Oh, oke. Nah, jadi di situ saya belajar juga untuk mengembangkan Inkanas di sana. Baru saya belajar berskala besar. Besar. Saya per cabang kenal semua. Kenal semua. Dan saya tuh waktu itu sempat dikejutkan kok kenapa perguruan sebelah bisa juara umum, bisa bagus. Terus gimana? Saya nggak mau bertanya, saya pasti tanya gimana bisa seperti itu. Akhirnya saya contohlah di Inkanas itu tadi, dengan lingkup kecil saya bisa, saya berarti harus bisa di lingkup besar. Jadi saya menggabungkan seluruh cabang sendirian. Waktu itu saya dikasih tempat sama Sinsekuat. Sinsekuat Jombang. Jadi saya dikasih tempat untuk berlatih sana. Seluruh Jawa Timur atlet terbaiknya, setiap cabang saya yakin mereka punya atlet bagus-bagus. Ya. Akhirnya terkumpul di situ. Di Jombang itu? Jombang. Akhirnya saya bisa nemu Nurmala. Bagas. Nurmala itu Jombang? Nurmala itu Blitar. Kan seluruh digabungin di situ. Yeah. Besti ya? Besti juga. Saya nemu di sini, di sana semua. Besti. Banyak Hirga. Hirga kemana apa kabar? Yes, baik. Dia tetap melatih di Kodam 5 juga bantu saya. Oh gitu.
Di situ akhirnya terbentuk sih Mbak. Ya. Itu saya tiap rutin 1 bulan sekali. Kadang saya ngecek per bulan ke teman-teman itu paling via telepon. Gimana atletnya? Oh bagus sih Mbak. Ya udah kita latihan lagi. Satu bulan sekali itu rutin sih Mbak. Rutin untuk atlet-atletnya rutin. Ya sampai kita bisa bersaing lah di kejurnas apa semua bisa bersaing. Oh, emang perjalanannya panjang ya. Jombang Surabaya itu berapa jam sih? 1 jam setengah. Jadi bolak-balik gitu? Bolak-balik sampai. Tadi Bagus juga cerita katanya latihannya, saya kan di Sidoarjo ya katanya, latihannya bolak-balik ya? Ya, saya bolak-balik. Tiap hari itu? Tiap hari. Mungkin karena saya cintanya sama Inkanas. Tapi memang saya melihat ya salah satu juara Olimpiade, bukan juara Olimpiade, Olimpian kemarin dari Amerika, Sakura Kokumai. Dia juga sama sih. Dia kan istilahnya bukan warga asli Amerika. Dia belajar nyari dojo beberapa kilometer lah, yang paling dekat sama dia, naik bis berjam-jam latihan. Karena kalau di sana itu istilahnya nggak ada forky yang mengayomi lah. Lu latihan sendiri, kalau lu masuk baru disupport sama koinnya sana lah, gitu kan. Saya lihat gila perjalanan. Jadi dia tuh benar-benar sendiri gitu. Kita sebenarnya masih beruntung, kita masih ada organisasi baik perguruan gitu kan, misalnya Inkanasnya, Forky-nya daerah, sampai ke BB Forky untuk aktif. Ini enggak, dia berangkat kemana-mana sendiri, kejuaraan dunia sendiri. Saya ingat banget tuh dulu ngantri draft waktu registrasi dia ngantri juga, walaupun atlet nggak ada yang ngurusin dia, nggak ada manajer dia gitu kan. Memang harus seperti itu ya kita kalau mau jadi prestasi itu. Dulu saya pernah diajarkan sama pelatih. Jadi hujan banjir sebelum satu leher tetap datang. Nah, itu sampai saya terbawa sampai melatih itu. Gitu juga. Jadi hujan-hujan pun saya datang. Keren banget sih. Hujan-hujan saya datang terus. Saya mengajarkan sama anak-anak seperti itu. Jadi perjalanan itu dia seleksi untuk mentalnya sendiri. Saya mau juara apa tidak. Kamu hujan harus datang. Kalau zaman dulu kan naik sepeda motor. Kalau sekarang ini saya nggak boleh. Waktu saya melatih anak-anak tidak boleh bawa sepeda motor, harus bawa sepeda. Kenapa? Karena saya punya tujuan. Supaya? Melatih kaki mereka biar nggak malas. Oh alah. Jangan-jangan itu alasannya kenapa ada karateka di Malang 30 km naik sepeda. Aduh. Ternyata ini salah satu penyebabnya. Naik sepeda jalan untuk melatih mereka. Jadi perjalanan itu bagian dari latihan. Siap. Wow. Nah, kedepannya Jatim apa nih? Kedepannya nih kira-kira yang akan dicapai, pembinaannya seperti apa? Saya pinginnya Jatim itu seperti dulu lagi. Iya, dulu Jatim termasuknya disegani itu, ya prestasi. Itu cita-cita saya seperti dulu. Jadi kepingin Jatim itu besar. Orang itu melihat aduh beda. Kebanyakan kalau sama orang-orang yang dulu, wah Jatim itu, kalau kita melihat Jatim itu, wah kita sudah mikir itu. Nah, saya mau kembalikan seperti itu. Tapi memang tidak memudahkan membalikkan tangan. Memang semua butuh pengorbanan, butuh usaha seperti itu. Memang perjalanan itu banyak lah. Jadi dinamika lah seperti itu. Tapi saya tetap dengan satu tujuan seperti itu. Saya tuh selalu ingat Jatim tuh tangguh-tangguh. Jadi dulu kejuaraan masih di perguruan kita yang lama tuh, Jatim tuh bawa anak-anak naik kereta malam-malam H-1 pertandingan. Zaman dulu masih bisa daftar di hari H gitu. Gila, saya bagian ngurusin ini kan, kedatangan. Waduh, malam-malam bawa anak-anak itu gimana kalau hilang satu itu pusingnya minta ampun. Tapi ya itulah mungkin demi semua bisa ikut, jadi ya mau nggak mau diatur waktunya semepet mungkin kayaknya ya. Aduh. Itu kalau Simpai Riki bilang seperti itu saya ingat-ingat dulu Simpai. Iya. Ingat dulu waktu saya bawa nama tim Sidam. Iya. Tim Sidam itu mereka kejuaraan saya masih ingat di Solo. Di Solo itu mereka naik pickup Simpai. Iya.
Jadi naik kereta api, mereka itu sambil ngamen. Sambil ngamen. Sambil ngamen sampai. Jadi sambil ngamen terus turun dari kereta. Mereka naik pickup ikut orang nebeng. Buset. Itu kalau ntar salah jurusan gimana itu? Ya makanya dari itu pickup naik nebeng jam mungkin pagi itu sampai subuhan. Saya masih ingat itu. Itu hari pertandingan lagi. Iya, besoknya pertandingan. Buset. itu pengorbanan mereka sampai segitu. Jadi mereka menganggap mereka senang ya. Dan saya itu tidak melarang. Harus. Ya emang makanya apa bonek ya, bodoh nekat ya. Yang nekat bukan hanya supporternya, tapi atletnya pun nekat. Aduh. Ya itu emang selalu sih ada yang menarik dari Jawa Timur ya. Atlet-atletnya juga mungkin dulu Sese Umar gitu kan. Sese Bisma, yang baru-baru ini kan Sese Sisil juga kan, yang bagus juga kan. Ini menunjukkan pembinaan yang berjalan continuous ya. Bahkan bagus itu baru masuk dari junior ke senior, bahkan sebenarnya masih under 21 tuh. Masih bisa ikut kejuaraan nanti nih. Under 21. Luar biasa sih gitu. Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak sudah hadir jauh-jauh. Mungkin nanti kita ada pertemuan lagi, asik lah kita ngobrol banyak, karena kalau mau ngobrol Jatim tuh luas banget gitu kan, banyak banget atlet prestasi. Ini Sisilnya belum kesini nih, Sisil. Kita sering tayangin Sisil, tapi kalau kesini belum pernah. Gitu. Nanti kita takoni lah ya. Oke, terima kasih kedatangannya. Jangan lupa bagi Anda stay safe and healthy, like, comment, and subscribe. Stay safe and healthy. Os.